Malam itu, dua orang sahabat bernama Miller dan Kevin berniat untuk membobol brankas sebuah bank, di mana seorang pria bernama Zwick pun ikut membantunya dengan memberikan titik lokasi brankas dan kode untuk membukanya. Sebelum beraksi, Kevin mengungkapkan pada Miller terkait firasat buruknya, namun karena mereka terdesak kebutuhan ekonomi, terlebih lagi, Miller butuh biaya untuk persalinan istrinya yang bernama Beth yang akan segera melahirkan dalam waktu dekat, hingga memaksa mereka untuk tetap melanjutkannya. Miller sendiri merupakan spesialis membobol segala jenis kunci, meski dengan tingkat keamanan yang tinggi. Setelah berhasil, mereka terlihat senang dengan tumpukan uang yang begitu banyak, namun rupanya, ada alat sensor gerak yang mampu mendeteksi jika brankas itu bergeser dari posisinya, hingga Kevin pun sempat panik dan berniat pergi dari sana walau tanpa hasil. Namun Miller meyakinkannya bahwa Zwick telah menjamin keamanan untuk aksi mereka ini. Bersamaan dengan itu, Zwick menerima laporan dugaan pencurian, di mana Zwick segera menuju titik yang sebenarnya sudah diketahuinya, namun dia terlebih dulu memberi beberapa tembakan pada mobilnya, dan tiba-tiba disinilah terungkap jika Zwick yang merupakan seorang polisi, sengaja menjebak Kevin dan Miller untuk bisa meringkusnya, demi prestasi pribadi yang bisa membuatnya naik jabatan. Melihat Kevin tewas terkapar, Miller pun bertanya apa maksud tindakannya itu, di mana rupanya, Zwick menjebak mereka dan berkata bahwa dia terpaksa membunuh Kevin karena membela diri dari Kevin yang disebutnya membawa pistol. Miller pun mengecam tindakan biadab Zwick yang menjebak dia dan Kevin. Terlebih lagi dia harus mendapat vonis 10 tahun penjara, dan tak bisa menyaksikan kelahiran anak pertamanya dari Beth. 10 tahun kemudian, Miller pun mendapatkan bebas bersyarat atas kelakuan baiknya, di mana dia yang dijemput oleh sahabatnya yang bernama Frank yang peduli atas nasib yang menimpa Miller dengan menawarinya pekerjaan dan mengajak ikut tinggal bersamanya. Dan memberikan mobil yang dulu sempat dipakai Kevin dan Miller, saat kejadian itu yang ternyata masih dirawatnya dengan baik selama ini. Frank pun memberinya ponsel jadul untuk berkomunikasi, dan memberikan informasi terkait kakak dari Kevin yang bernama April, serta nomor ponsel Beth. Selama Miller di penjara, Frank berusaha menjadi sahabat yang baik dengan menjadi mediator antara Miller dengan April ataupun Beth. Singkat cerita, Miller berhasil menghubungi mantan istrinya melalui nomor yang diberikan Frank, di mana mereka kembali bertemu setelah 10 tahun terpisah, dengan seorang gadis kecil bernama Lindsay, yang tak lain adalah anak kandungnya. Miller meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Terlebih lagi, dia tak bisa menjadi ayah yang baik untuk putri mereka di usia tumbuh kembangnya selama 10 tahun terakhir, di mana Miller pun berniat memperbaiki kesalahannya untuk bisa bersama lagi. Namun Beth belum bisa menerima kehadiran Miller, sebelum Miller mampu membuktikannya bahwa dia kini sudah benar-benar berubah. I'm here for Lindsay. Saat curhat pada Frank meminta Miller untuk bersabar, karena meski sulit bagi mereka menerima kembali Miller yang seorang mantan narapidana, Frank siap membantu Miller untuk bangkit. Frank menyarankan Miller untuk ikuti kemauan Beth, karena memang selama Miller di penjara, Beth berjuang seorang diri menghidupi Lindsay, maka Miller perlu memulai semua dari awal untuk mendapat kepercayaan dari Beth jika Miller masih ingin memperbaiki hubungan mereka. Esok harinya, Miller yang baru memulai hari pertamanya bekerja, didatangi seorang pria bernama Garrett yang merupakan pengusaha properti. Garrett menyebut jika dia direkomendasikan seseorang untuk memakai jasa Miller yang dinilai ahli di bidang kunci dan keamanan, dan atas itulah, dia meminta Miller yang mengambil job di perumahannya. Namun, Miller pun terkejut bahwa yang merekomendasikannya adalah April, kakak dari Kevin, yang selama ini bekerja untuk Garrett. Selesai bekerja, terlihat April sudah berada di tempat Frank, di mana April secara terang-terangan meminta untuk dibantu dalam aksi perampokan karena terhimpit ekonomi. Miller secara tegas menolak, karena dia tak ingin mengingkari janjinya pada Beth dan putrinya, terlebih kepada Frank sahabatnya yang telah berbaik hati mau menampungnya setelah bebas dari penjara.
Frank, yang sempat mendengar percakapan keduanya memperingatkan Miller untuk tak mengulangi kesalahan yang dilakukan Miller 10 tahun silam, dan tetap dengan niat awal Miller untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Saat dalam perjalanan menuju rumah April, Miller dihadang dua petugas polisi yang ternyata adalah anak buah Zwick. Zwick mengancam agar Miller tak membongkar apa yang sebenarnya yang telah terjadi 10 tahun lalu, karena bisa membahayakannya di institusi kepolisian. Meski dia akan pensiun, namun tetap akan berdampak pada dia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Zwick mencari cara untuk kembali memenjarakan Miller dengan membawa peralatan kunci milik Miller. Diketahui jika kini sertifikat Miller sebagai tukang kunci telah dicabut akibat masuk penjara lalu, namun karena memang tak terbukti menggunakannya dalam bekerja, Miller pun dibebaskan. Di sana, ada juga Beth yang ternyata seorang anggota kepolisian dan berada satu divisi dengan Zwick, di mana Beth memperingatkan Miller agar tak membuat kesalahan yang akan dicabutnya status bebas bersyarat Miller. Everything matters at this point, Miller. You're on parole. You can't locksmith without a certificate. I will call you a parole officer, you understand that? I understand. Esok harinya, tiba di hari terakhir masa dinas Zwick yang segera pensiun, di mana Zwick memberi peringatan pada rekan-rekannya yang masih berdinas untuk selalu mengawasi Miller yang dianggapnya berbahaya. Terlebih lagi status Miller masih tahanan bebas bersyarat. Miller Graham has recently been released from prison, so watch your six out there, fellas. Zwick lalu memanggil Beth, sekaligus meminta Beth untuk menggantikan posisinya sementara dan melanjutkan beberapa kasus yang sedang ditanganinya, termasuk kasus Miller, di mana inilah cara Zwick untuk menyamarkan kebusukannya dengan keterlibatan Zwick dalam beberapa kasus lainnya. And I accept. Woo! There it is. Di sisi lain, Beth meminta Miller untuk menjemput Lindsay di tempat les pianonya dan meminta Miller untuk meluangkan waktu 1 hari menemani Lindsay, sekaligus membantu mengerjakan tugas sekolah. Thank you. You bet. Saat bertemu Lindsay, Miller tak melewatkan momen yang tak pernah didapatkannya selama ini, di mana rupanya, bakat alami Miller menurun pada Lindsay yang bisa dengan mudah membuka kunci yang tak semua anak seusianya bisa melakukan hal yang sama. In the lock just above the tension lever. And guess what? Singkat cerita, setelah mengembalikan putrinya pada Beth, Miller didatangi April dengan maksud meminta bantuannya melakukan aksi perampokan. Namun ternyata, yang menjadi target April adalah Garrett. So, you're like a... Saat itu, Miller berusaha menolak ajakan April dengan halus, namun April yang terus menyinggung kejadian 10 tahun silam yang merenggut nyawa adiknya, Miller pun akhirnya setuju meski sangat beresiko dan berdampak bagi hidupnya. Terlebih Miller sedang dalam upaya memperbaiki kehidupannya agar kembali mendapat kepercayaan dari orang-orang, terutama dari Beth dan Lindsay serta Frank sahabatnya. Apalagi status Miller yang masih bebas bersyarat, di mana jika Miller kembali terlibat dengan kriminal, Miller akan kembali masuk penjara. Was my real family. He was the only family I ever had. What's the job? Pagi harinya, Beth yang sedang mempelajari berkas kasus yang pernah ditangani Zwick, di mana Beth pun heran dengan fakta kasus prostitusi yang tak ditindak oleh Zwick. Beth lalu meminta penjelasan pada detektif Perez yang pernah menangani kasus ini. Namun setelah diperhatikan, Beth menemukan kejanggalan di mana semua wanita yang pernah terjerat kasus itu diduga berada di bawah kendali Garrett dan Beth pun meyakini ada yang tak beres dengan kasus ini. Bersamaan dengan itu, Miller dan April sudah berada di sekitar rumah Garrett untuk menyelidiki kelemahan rumah itu. Di sanalah April menjelaskan alasan dia menjadikan Garrett sebagai targetnya, karena Garrett rupanya menjalankan bisnis prostitusi berkedok kasino ilegal, di mana target uang rampokannya itu sejumlah $500,000. Yang jelas bisnis Garrett tersebut tetap aman karena Garrett telah bekerja sama dengan oknum korup yang ternyata adalah Zwick, hingga Miller dan April sepakat menjalankan aksi mereka malam ini tepat saat acara pesta yang akan berlangsung nanti malam.
Saat mulai menjalankan rencana mereka, Miller berhasil menyusup ke dalam lewat pintu belakang, di mana April yang tahu keberadaan Miller pun coba untuk mengalihkan perhatian semua orang, hingga Miller pun bisa leluasa mencari uang tersebut. Namun, saat Miller berhasil masuk ke sebuah ruangan dan menemukan uangnya, tiba-tiba dalam kondisi terdesak itu, beruntung Miller mampu membuat mereka semua menjauh, hingga Miller pun berhasil lolos dari sana membawa kabur uang itu. Mengetahui hal itu, Garrett marah dan meminta Zwick untuk mencari tahu pelakunya dan mengambil kembali uangnya. Di sisi lain, Miller baru saja sampai dan langsung menyimpan uang itu di tempat yang dirasa aman. Namun, saat Miller mencoba menghubungi April, nomornya sudah tidak aktif, bahkan hingga esok siangnya. Merasa ada yang tak beres, Miller segera menuju rumah April. Namun, kedatangannya diketahui rekan April yang bernama Ross. Saat Miller mendapati kondisi rumah yang sudah kosong, dugaan ada yang tak beres pun kian kuat. Sementara itu, Beth kedatangan seorang wanita yang ternyata adalah Ross. Ross menceritakan penderitaan dia dan April serta teman seprofesinya, karena selama mereka bekerja untuk Garrett, mereka kerap mendapat perlakuan yang merugikan meski awalnya sempat diberikan kesenangan terlebih dulu dengan materi yang bisa dimiliki. Ross pun membuka rahasia Garrett yang sering kasar pada wanita-wanita yang bekerja untuknya. Terlebih April yang sering mendapatkan tindak kekerasan. Ross lalu menceritakan kejadian perampokan yang terjadi semalam di rumah Garrett, di mana, setelah kejadian malam itu April menghilang. Beth yang mendengar itu hanya terdiam, namun ketika Ross mengatakan jika tadi dia sempat melihat Miller mendatangi rumah April, Beth mulai curiga jika kejadian itu ada kaitannya dengan Miller. Beth lalu memeriksa bukti-bukti yang diserahkan Ross tadi, di mana Beth pun akhirnya mengetahui keterlibatan Zwick dan juga Perez serta Jones dalam bisnis ilegal Garrett. Kembali ke Miller yang kena marah Frank yang kecewa atas apa yang dilakukannya bersama April, di mana Frank pun menyayangkan tindakan Miller yang berniat baik membantu April namun salah dalam mengambil keputusan, mengingat Miller masih berstatus bebas bersyarat. Frank lalu menyarankan untuk menyerahkan uang itu pada Beth, dan menyerahkan hilangnya April pada Beth. Namun Miller menolaknya, karena dia yakin jika April berada bersama Garrett dan berniat mencari April ke sana. Miller pun berjanji pada Frank untuk menyelesaikan semua ini secepatnya. Before they find you. Just gonna go back to Garrett's. Want it out by morning. Okay. Tak lama kemudian, Beth datang menemui Miller untuk menanyakan April. Namun kebohongan Miller pun terbantah saat Beth mengatakan bahwa Ross sempat melihat Miller mendatangi rumah April. Beth meminta Miller untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Miller lebih memilih diam. Miller, I know. Saat di kantor, Beth menyerahkan flash disk yang berisikan semua bukti kebusukan Zwick dan anak buahnya pada atasannya untuk segera ditindaklanjuti. Namun Beth diminta untuk membawa saksi yang lebih menguatkan selain kesaksian Ross. Di sisi lain, Miller telah sampai di rumah Garrett dan berniat menukar uang itu dengan April, dan tiba-tiba I can make that deal. Miller pun terpaksa bertindak keras untuk bisa mengetahui keberadaan April saat ini, di mana Garrett pun akhirnya jujur jika April ada bersama Zwick. I don't know. Zwick. Tak lama setelah Miller pergi, Zwick yang sudah terdesak pun terpaksa menembaknya agar bisa menguasai uang yang akan ditukar dengan April. Sementara itu,
Miller akhirnya berkata jujur terkait perampokan yang dilakukannya, dan menyerahkan uang itu pada Beth sebagai bukti kejahatan Zwick, sekaligus menjelaskan kejadian 10 tahun silam saat Kevin terbunuh oleh Zwick dengan alasan membela diri, di mana Miller pun selama ini hanya diam karena Zwick mengancam akan membunuh Beth dan Lindsay. If I cooperate, there's a lot that's going to come out about me. Perez dan Jones menyelinap masuk ke ruangan atasan mereka untuk mencuri bukti yang diserahkan Beth tadi karena itu akan mengancam karir mereka di kepolisian. Tak lama kemudian Zwick menghubungi mereka, di mana Zwick pun marah saat atasan mereka telah mengetahui semua kebusukan mereka melalui rekaman yang tersimpan di dalam flash disk yang dibawa Beth. Hingga Zwick yang panik pun meminta anak buahnya untuk membunuh Miller dan mengambil uangnya malam itu juga. Sementara itu, Miller dikejutkan dengan sambungan telepon dari April, dan baru saja Miller bertanya di mana keberadaan April, tiba-tiba Miller pun akhirnya tertembak pada kakinya. Namun saat mereka sudah merasa aman, Frank pun harus tewas tertembak, di mana Lindsay pun kemudian dibawa oleh polisi korup tersebut. Di sisi lain, Beth menerima laporan insiden penembakan yang terjadi di titik lokasi Frank, dan saat itu pun dia segera menuju ke sana. Setibanya Beth di sana, Miller menjelaskan semua yang terjadi pada Beth, di mana April rupanya bekerja sama dengan Zwick. Zwick kemudian menghubungi Miller untuk menentukan lokasi pertukaran Lindsay dengan uang yang diinginkan Zwick. April pun menyayangkan kenapa Zwick harus melibatkan Lindsay dengan urusan mereka. April lalu secara diam-diam mengirimkan lokasi tempat Lindsay disekap yang berada di sebuah motel di kamar 202, tepat saat Miller dan Beth menuju lokasi pertukaran Lindsay dengan uang yang diinginkan para polisi korup itu, namun Beth meminta Miller untuk tak mudah percaya pada April. Mereka berdua pun berbagi tugas. Miller bernegosiasi dengan Zwick sedangkan Beth datang ke tempat Lindsay disekap. Terlihat jelas kemampuan Miller menurun pada Lindsay yang mampu melepaskan borgolnya, di mana saat Lindsay mencoba kabur, tiba-tiba beruntung Beth datang tepat waktu, di mana mereka pun segera menuju tempat pertemuan Miller dan Zwick. Di sisi lain, Miller diminta menaruh uang itu dan membuang pistol yang dibawanya, di mana Zwick pun mengatakan bahwa dia telah membunuh Garrett agar bisa mengambil alih bisnisnya, dan saat Zwick berniat menghabisi Miller, Garrett's dead. di sanalah April mengatakan jika dia yakin bahwa Zwick lah yang membunuh Kevin. No. April lalu pun mengungkapkan kekecewaannya pada Miller yang menyebabkan Kevin terbunuh malam itu, padahal Kevin lah satu-satunya keluarga yang dimiliki April. Tak lama kemudian Beth datang dan berusaha menenangkan April bahwa tak ada yang perlu disalahkan dari kejadian 10 tahun lalu, hingga April pun perlahan luluh dan meletakkan pistolnya. Beberapa hari kemudian, Beth pun naik jabatan, berkat prestasi yang dibuatnya selama ini, serta Miller yang menyaksikan dengan haru pertunjukan piano yang dimainkan putrinya itu.